Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Makarim, menjalani sidang tuntutan terkait kasus Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Jakarta, Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2026. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Nadiem hukuman 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari kurungan. Selain itu, Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti senilai 5,6 triliun rupiah. Uang pengganti itu, menurut JPU, merupakan harta kekayaan Nadiem yang diperoleh dari penghasilan tidak sah. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809.596.125.000 rupiah, 809 miliar, dan 4.469.603.758 rupiah, 4,8 triliun, yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi, kata JPU, Rabu. Lebih lanjut, JPU mengatakan harta benda Nadiem bakal disita dan dilelang apabila tak bisa membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum ditetapkan. Tak hanya itu, jika harta Nadiem tak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti pidana kurungan selama 9 tahun. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh terdakwa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tutur JPU. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun, lanjutnya. Nadiem mengaku patah hati mengetahui tuntutan hukuman 18 tahun penjara yang dilemparkan JPU kepadanya. Nadiem Makarim mengaku patah hati. Terlebih, ia memutuskan bergabung dengan pemerintahan untuk mengabdi dan membantu generasi penerus bangsa menjadi lebih baik. Meski demikian, Nadiem mengaku tetap mencintai negara Indonesia. Jelas saya kecewa, saya sakit hati, saya patah hati. Orang itu cuma patah hati kalau dia cinta dengan negara. Bahwa negara bisa melakukan ini kepada saya setelah semua pengabdian saya. Saya sakit hati. Tapi bukan berarti saya tidak cinta negara ini, kata dia usai sidang tuntutan, Rabu malam. Nadiem sendiri menekankan ia siap menerima risiko apapun demi memajukan negara, termasuk masuk penjara. Namun, ia tak menampik dirinya berharap dibebaskan dalam kasus pengadaan Chromebook. Sayang, Nadiem mengatakan JPU justru melemparkan hukuman terberat kepadanya. Saya akan ucapkan sekali lagi, saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintahan. Mencari uang itu bisa seumur hidup. Jadi saya tidak mungkin akan menolak jabatan atau amanah itu pada saat ditawarkan. Mau saya gagal pun, risiko gagal, risiko masuk penjara pasti saya ambil, ujar Nadiem. Saya tidak menyesal. Tapi, terus terang, harapan saya dan banyak sekali masyarakat pada saat ini adalah tuntutan bebas. Tapi sebaliknya yang terjadi, hukuman terberat dilemparkan ke saya. Terberat, saya tidak punya kata-kata untuk menjelaskan kenapa, pungkas dia. Dalam surat dakwaannya, jaksa menyebutkan Nadiem bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Juristan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management, CDM, tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 tidak sesuai perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan. Kemudian terdakwa Nadiem Makarim DKK membuat review kajian dan analisa kebutuhan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome, Chrome OS, dan CDM tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T, terluar, tertinggal,
terdepan. Selanjutnya menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome, Chrome OS, dan CDM yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada 2021 dan 2022. Serta melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui e-katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, SIPLAH, tahun 2020, 2021, dan 2022 tanpa melalui evaluasi harga serta tidak didukung dengan referensi harga. Hal-hal tersebut bertentangan dengan UU. Atas perbuatannya tersebut, Nadiem didakwa melanggar pasal 603 junto pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 20 huruf C UU nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Nadiem juga didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jalani operasi. Sehari setelah sidang tuntutan, Nadiem Makarim menjalani operasi kelima untuk penyakit yang dideritanya, Kamis, tanggal 14 Mei tahun 2026. Hal ini dikabarkan istri Nadiem, Franka Makarim, lewat akun Instagram pribadinya. Lewat unggahannya, Franka mengatakan tak akan bicara mengenai tuntutan yang dilayangkan kepada sang suami. Ia hanya memastikan dirinya dan keluarga tetap mendukung Nadiem. Kemarin hari dimulai di pengadilan. Malam tadi, Nadiem masuk ke meja operasi untuk kelima kalinya. Di antara dua momen itu, kami hanya bisa berdoa, tulis Franka, dikutip tribunnews.com. Saya tidak akan berbicara tentang tuntutan yang mereka bacakan. Yang saya tahu, saya ada di sini, kami semua tetap di sini. Dan ia, dengan segala yang sedang ditanggungnya, tidak sendiri, lanjut dia. Franka menambahkan, saat ini keluarga tak hanya mendoakan kesembuhan Nadiem, melainkan juga keteguhan untuk sang suami yang tengah menjalani proses hukum. Ia juga menyinggung soal keadilan yang masih menjadi penantian bagi banyak pihak, termasuk Nadiem dan keluarga. Yang kami doakan bukan hanya untuk kesembuhannya. Saya mohon doa untuk keteguhan. Bagi kami, bagi semua yang berjuang di tempat yang sama, bagi mereka yang masih menunggu keadilan menemukan jalannya, pungkasnya. Unggahan Franka tersebut banjir dukungan dari sesama tokoh publik, termasuk Nessie Judge dan Melanie Ricardo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.